Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 3261 Reuni Lintas Alam Semesta. Sucubus hilang. Kemudian, Yaochi memanifestasikan tubuh aslinya, berdiri di bawah langit berbintang, diam-diam menyaksikan iblis mimpi pergi. Dia selalu begitu. Jika dia tidak membantu secara rahasia, Ye Chen tidak akan lolos dari pengejaran para dewa dengan begitu mudah. Saya harap pahala dan kebajikan akan lengkap. Segera, surat Tianzun juga muncul, dan bersamanya, ada juga makhluk tertinggi dari barisannya sendiri, seperti Dewa Bulan, Kaisar Abadi, Dao Zun, Ruo Shui, dan Huru Hara. Dewa, Ye Chen dipukuli dengan sangat buruk, menyedihkan, mereka tidak jauh lebih baik, termasuk Yaochi, pada dasarnya semuanya berlumuran darah. Setelah melakukan begitu banyak, hanya untuk adegan ini, Sucubus telah membawa Ye Chen pergi, dan setengah dari kesuksesan telah tercapai. Selama Anda melihat Zhao Yun, Anda akan bersama selamanya, dan semuanya mungkin. Kedengarannya sederhana, tetapi sebenarnya sangat berbahaya. Jika ada kesalahan, Ye Chen bisa mati. Dalam analisis terakhir, ini adalah pertaruhan besar. Memang benar Ye Chen terluka parah, dan memang benar dia hanya setengah hidup. Jika tidak mungkin untuk memancing iblis mimpi keluar. Berbicara tentang Sucubus, ekspresi gadis itu biasanya tidak jelek, bahkan sedikit menyeramkan. Belalang Sembah menangkap jangkrik, dan Oriole mengikuti di belakang. Hari ini, dia menampilkan penampilan yang sangat bagus. Dia mengira itu adalah kutilang kuning, tetapi pada akhirnya dia menyadari bahwa dia adalah seekor kecoa kecil. Karena itu, dia sangat marah, dan bekerja keras untuk membuat gaun pengantin untuk orang lain. Biarkan aku pergi dan mencarikanmu keluarga yang baik. Di kampung halamanku, ada seorang lelaki yang belum menikah, yang persis sepertiku. Sama sepertiku, sangat tampan sehingga dia tidak punya teman. Dalam dunia kecil, sering ada kata-kata keluar. Ini Ye Chen. Orang ini benar-benar gelisah, diikat oleh rantai keteraturan, tetapi masih mengoceh tanpa henti, melihat peluang yang tepat, itu hanya orang bodoh. Adapun bakat yang dia bicarakan, dia mengacu pada Kaisar Zun. Jika dia membawa kembali menantu perempuan, dia akan sangat senang. Adapun Dream Demon, sangat cocok dari sudut pandang manapun, menyatukan mereka benar-benar terlihat seperti suami istri. Setan mimpi tetap diam, dan melihat ke arah Ye Chen lebih dari sekali, penuh dengan mata haus darah dan tirani, dengan niat membunuh yang tidak bisa disembunyikan. Jika Tuan Wu Wang Mozun tidak meminta nama Ye Chen, dia akan melakukannya. Mengambil orang ini, dia mengeluarkan Xiaoji, dan mencekiknya sampai mati dalam satu tarikan napas. Ye Chen tidak menganggapnya serius, dan masih memikirkan cara mengembalikan Sucubus ke surga. Sejak itu, tidak ada yang dikatakan. Nightmare cukup cepat untuk menyeberang. Ketika saya muncul kembali, itu sudah menjadi lautan dongeng. Laut peri ini juga cukup luas, padat dan berkabut, diselimuti awan dan kabut, menutupi medan bintang. Benar-benar luar biasa. Gumam Ye Chen, mengamati sepanjang jalan, itu juga merupakan area terlarang. Pasar dewa ini tidak sebanding dengan kerajaan Buddha, alam iblis, makam abadi, dan api penyucian. Dengan kata lain, alam semesta di sini di Shengsu sangat lengkap, dan pola formasi serta formasi sihir yang terukir dalam kegelapan tidak rusak. Sudah lama terdengar bahwa Shengsu adalah satu-satunya di area terlarang yang tidak menderita perang, dan memang benar melihatnya kali ini. Ini saja akan benar-benar menghancurkan 4 warisan tertinggi lainnya. Jika 4 area terlarang lainnya penuh dengan lubang, maka Shengsu ini sendiri adalah sebuah lubang. Itu bukan hal yang baik untuk menerobos. Ye Chen menghela nafas dalam hatinya. Hanya setelah melihatnya dengan matanya sendiri barulah dia menyadari kengerian Shengsu. Bahkan jika dia datang di puncak, dia mungkin tidak bisa menyelamatkan hidupnya. Bahkan jika dia bisa bertahan, itu akan sengsara. Dewa Bulan adalah contoh berdarah. Ketika 2 kaisar kuasi Huang masuk, mereka berdua terbunuh dan jatuh ke posisi dewa mereka. Sucubus tidak berhenti sampai mencapai kedalaman. Jauh, Anda dapat melihat sebidang tanah dewa, yang wilayahnya bahkan lebih jauh dari benua Xuan Huang.
Seluruh tubuh diselimuti kemegahan ilahi. Ada banyak gunung suci dan sungai peri. Setiap gunung, setiap sungai, setiap rerumputan, dan setiap pohon semuanya diwarnai dengan perubahan kuno, dan bahkan berdiri tegak patung-patung itu ada di seluruh dunia. Memandang ke atas, mereka adalah istana terapung, masing-masing sebesar gunung, itu adalah kuil kuno, dan itu juga tempat kegelapan. Melihat ke puncak misti, yang tergantung adalah pisau ajaib merah, dengan cahaya hitam iblis yang bersinar di seluruh dunia. Kekuatan ilahi yang mengerikan yang menghancurkan langit dan bumi. Itu adalah artefak tertinggi Sengsu, pedang ilahi Wuwang. Pisau ini bisa dikatakan memiliki reputasi yang ganas. Menurut rumor kuno, pisau ini pernah ternoda oleh darah dewa tertinggi. Pengembalian dewa ke reruntuhan, sungguh luar biasa. Ye Chen mendecakkan lidahnya. Dia telah memasuki 4 area terlarang, tetapi reruntuhan dewa ini menakutkan. Akan sulit bagi siapapun untuk bersembunyi di sini. Secara alami, dewa yang Maha Esa tidak ada di antara mereka. Ada begitu banyak harta karun. Setelah menghela nafas, dia mengucapkan kata-kata ini. Dia menatap Sengsu dengan mata tajam, tetapi karena area terlarang, ada terlalu banyak dewa yang tersembunyi, terlalu banyak, yang tidak dimiliki surga. Ada terlalu banyak, dia belum pernah mendengarnya, dan yang bisa menarik perhatiannya, bagaimana bisa biasa-biasa saja. Setelah menyelamatkan Zhao Yun, mari kita lakukan pembersihan. Ye Chen bergumam di dalam hatinya, Kaisar ke-10 dari Dacu. Kemanapun Anda pergi, Anda harus membawa sesuatu. Iblis mimpi telah mendarat di depan aula besar. Melihat plakatnya, itu disebut kuil Wuwang, dan itu adalah kuil terbesar di Sengsu. Seseorang di bawahnya seperti semut kecil. Penglihatannya sangat buruk sehingga dia bisa bahkan tidak melihat ke atas. Puncak candi. Yang mulia. Iblis mimpi membungkuk dengan hormat. Alam abadi pernah terlewatkan, tapi sekarang, kelebihan dan kekurangannya sama. Di aula, ada kata-kata kesepian dan halus, tak perlu dikatakan lagi, itu adalah Raja Iblis Wuxuan. Setelah kata-kata itu jatuh, seberkas cahaya ilahi terbang keluar dan memasuki dunia kecil sucubus Ye Chen, yang disegel di dalamnya, diseret ke aula di tempat. Terima kasih, tuanku. Iblis mimpi menangkupkan tangannya, tetapi ekspresi itu benar-benar cukup jelek, dia pikir dia akan diberi hadiah, apa-apaan yang kelebihan dan kekurangannya diimbangi. Di sini, Ye Chen ditarik oleh cahaya ilahi, tidak dapat menolak, dan diseret sampai ke titik terdalam. Tidak lama kemudian, sosok agung menarik perhatiannya, itu buram, dan dia tidak bisa melihat kehormatan dengan jelas. Dia hanya tahu bahwa ada evolusi penglihatan di sekelilingnya, dan ada suara surgawi iblis bergema. Rambut merah panjangnya sepertinya berlumuran darah setelah dicuci, sepasang mata, jurang yang dalam dan tak berdasar, memainkan kehancuran. Tak perlu dikatakan, itu adalah Demon Lord of No Delusion. Rekan Daois, akhirnya kita bertemu. Mozun Wuwang tersenyum pelan, dan dia telah menggambar Wuwang Divine Sabre untuk menjadi hukum tertinggi, dan mengukirnya ke tubuh Ye Chen satu per satu. Selain itu, ada pola formasi tingkat dewa yang tak terhitung jumlahnya yang dicap pada jiwa Ye Chen, tidak peduli yang mana segel tertinggi, tidak mungkin, Ye Chen terlalu aneh, jadi Anda bisa merasa nyaman jika Anda menyegelnya. Sejujurnya, aku tidak terlalu menyukaimu. Kata Ye Chen, melihat sekeliling. Bagian dalam aula ini adalah dunia, lebih luar biasa dari yang dia bayangkan. 4 pilar tembaga yang menjulang ke langit tebal dan kuno, seperti dunia luar, ditutupi dengan pola ilahi yang menakutkan. Jika orang luar masuk, mereka tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Wuwang Mozun tetap diam, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia mengangkat tangannya sedikit. Seberkas cahaya ditangkap dari tubuh Ye Chen, terjalin dengan hukum, diwarnai dengan kecemerlangan abadi, dan kekuatan abadi berkeliaran di dalam. Buahnya abadi. Ada cahaya berapi-api di mata Mozun Wuwang, meski berbeda dengan Zhao Yun, tapi tujuannya sama. Ini lebih dalam. Ye Chen masih menonton, dan dia bisa merasakan ketidaktahuan Zhao Yun. Ada dunia di aula ini, dan ada juga alam semesta di dalamnya. Aku bahkan tidak tahu di mana Zhao Yun berada. Adapun segel yang diberkati oleh Mozun Wuwang, dalam kondisinya saat ini, tidak dapat dipatahkan, dan bahkan dalam kondisi puncaknya, dia mungkin tidak dapat memecahkannya. Sengsu terlalu aneh, segel tertentu jauh dari sebanding dengan area terlarang lainnya, seolah-olah mereka secara khusus ditujukan untuk keabadian. Oleh karena itu, dia membutuhkan bantuan, dan bantuan itu adalah Zhao Yun.
Kedua keabadian itu saling terkait, dan tidak ada segel yang berfungsi. Aku bahkan membawa Dunjia Tianzi. Oke, bagus sekali. Wang Mozun tersenyum, dan mengeluarkan Dunjia Tianzi dari tubuh Ye Chen, dan Chaos juga dikeluarkan bersama. Ding dan Chaos Fire, dan bahkan harta yang Ye Chen yang dikumpulkan di sepanjang jalan, semuanya dimusnahkan olehnya. Ini bukan masalah besar. Ye Chen tidak peduli, bagaimana dia mengambilnya dariku, dan bagaimana mengembalikannya ke Lao Su di masa depan. Adapun para dewa dan makhluk tertinggi yang ditangkap sebelumnya, mereka tidak lagi bersamanya, jika tidak, akhirnya akan mengerikan bisa dibayangkan. Bersenandung. Diiringi dengan suara mendengung, Mozun Wuang membuka pintu cahaya, membawa Ye Chen bersamanya, dan langsung menghilang. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di ruang yang berbeda, sekilas terlihat seperti langit berbintang, penuh bintang yang berkelap-kelip. Di kedalaman langit berbintang, terdapat sebuah altar besar, dengan karakter langit melayang dan hukum kehancuran vertikal dan horizontal. Dan Zhao Yun disegel di altar. Ini adalah Ye Chen. Dia melihat Zhao Yun untuk pertama kalinya sejak dia datang ke alam semesta ini. Sekilas, dia tidak berani mengenalinya. Zhao Yun, yang begitu agung dalam ingatannya, sudah sangat tua saat ini, dan bahkan helai rambut putihnya ternoda oleh debu waktu. Zhao Yun membuka matanya dan melihat Ye Chen, tidak disangka, di mata tuanya yang mendung, ada lebih banyak perubahan. Sudah ribuan tahun sejak kita berpisah di dunia bawah di masa lalu, tapi aku tidak pernah berpikir kita akan bertemu lagi setelah ribuan tahun. Dengan postur seperti itu, dia masih Zhao Yun yang sama, sangat tua. Dia masih Ye Chen yang sama, dengan hanya setengah hidup yang tersisa. Mozun Wuang mengangkat tangannya, mendorong Ye Chen ke altar, dan juga duduk bersila, berdampingan dengan Zhao Yun. Segera, rantai hukum menakutkan lainnya mengunci Daogen Ye Chen dan avatar jiwanya dalam sekejap, dewa tahu berapa banyak segel yang diberkati. Pada titik ini, dia masih merasa tidak nyaman, dan mengundang semua pisau Wu Wangshen, dan menggantungnya di atas altar, dan hukum tertinggi jatuh satu per satu. Lihat Ye Chen, lihat Zhao Yun. Kedua orang yang duduk berdampingan ini berbagi semacam pemahaman diam-diam, pada saat yang sama, mereka melirik ke samping, saling melirik, memindai ke atas dan ke bawah, melihat kaki dari kepala, dan kemudian melihat kepala dari kaki. Rekan Daois ini, kamu sangat akrab. Setiap orang yang menatapku di jalan memanggilku Kakak Long, siapa namamu? Setiap orang yang menatapku di jalan memanggilku Liu Ye. Jangan memanfaatkannya. Bertahun-tahun. Itu adalah pisau daging. Percakapan di lantai 18 neraka tahun itu terulang kembali setelah ribuan tahun. Situasi kurang lebih sama. Di masa lalu, mereka dihancurkan di neraka Hades. Hari ini, disegel di altar kuil. Bagaimana dengan dua anak sial? Berkumpullah, tidak ada hal baik yang akan terjadi. Kamu tidak bisa menyombongkan diri. Hancurkan. Zhao Yun melepaskan tangannya, dan Ye Chen juga melepaskan tangannya, seperti dua paman menonton pertunjukan, membuat Raja Iblis Wuang sibuk, tidak tahu apa yang dia sibuk. Pada akhirnya, itu tidak membuang-buang waktu. Dengan kata lain, IQ orang dengan pikiran berair biasanya sangat mengesankan, seperti Wang Mozun yang merupakan salah satu yang terbaik di kategori ini. Bagaimana mengatakan? Dia berani menggabungkan keduanya tanpa memahami apa itu keabadian, jelas menggali lubang untuk dirinya sendiri. Setelah selesai, kubur dirimu hidup-hidup. Episode 3262 dua jenis keabadian saling terkait. Bersenandung. Ruang kuil yang berbeda berdengung, dan tekanan pedang ilahi Wuang terlalu kuat, membuat alam semesta bergejolak. Melihat Wuang Mozun masih sibuk di sana, dia memiliki kepala yang kuat dan penuh energi, keabadian baru telah ditambahkan, dan lingkaran sihir halus perlu diubah. Setelah itu, ada karakter langit satu demi satu, yang diambil dari Ye Chen dan semuanya digantung di udara. Di antara karakter langit, masing-masing memiliki induksi, dan bahkan ritme cahaya yang berkedip disinkronkan. Ada semacam kekuatan ilahi, yang kuno, magis, dan misterius. Sudah ribuan tahun, dan kamu bahkan belum menciptakan bayi. Apakah ada yang salah dengan ginjalmu? Wajahnya bagus. Di altar, keduanya duduk di setiap sisi altar, dengan tangan di tangan, duduk rapi, mengobrol dengan gembira satu sama lain. Saat ini, akan lebih sesuai dengan waktu dan kesempatan jika masing-masing diberi segenggam biji melon. Wang Mozun yang sibuk melirik ke samping lebih dari sekali,
pada Ye Chen dan pada Zhao Yun, matanya masih sangat aneh. Anda berkata, mereka semua tertekan, mengapa kedua orang ini tidak terburu-buru, dan mereka masih ingin mengobrol di sana? Apa yang kamu lakukan jika kamu tidak mengobrol, memarahi ibumu? Ini akan menjadi jawaban Ye Chen. Ini juga akan menjadi jawaban Zhao Yun. Mereka yang diblokir sudah mati, satu setengah mati, dan yang lainnya setengah hidup, jadi mereka harus mencari sesuatu untuk dilakukan. Ada keheningan di tempat kejadian. Mo Zun Wuhuang cukup termotivasi, dan Ye Chen serta Zhao Yun cukup santai, mereka benar-benar seperti dua paman menonton teater, mengobrol sambil menonton Mo Zun Wuhuang sibuk. Faktanya, keduanya mengumpulkan informasi latar belakang. Reuni abadi memiliki hal-hal ajaibnya sendiri, tetapi hanya mereka berdua yang tahu tentang hal-hal ajaib seperti itu. Sedangkan untuk Wuhuang Mo Zun, mereka masih dirahasiakan, jadi mengapa tidak menggali lubang untuk diri mereka sendiri? Namun, setelah mengatakan itu, meskipun Eternal berkumpul, keduanya tidak dapat membuka segel di tempat. Kekuatan masih perlu dikumpulkan, dan hanya ada satu kesempatan. Paling tidak, Anda harus sembuh terlebih dahulu. Saya tidak tahu kapan, Wuhuang Mo Zun menghentikan tangannya dan menarik pedang suci Wuhuang untuk mengaktifkan lingkaran pemurnian, dan kata-kata, Dunjia Tian Mantian, juga bersinar terang. Kemudian, ada sepotong cahaya ilahi, yang mengalir keluar dari Ling Tian. U200B menyelimuti Ye Chen dan Zhao Yun. Itu adalah kekuatan pemurnian yang menakutkan, mengabaikan hukum dan mengabaikan Dao Yun. Kamu menyelamatkan Dewa Bulan, menyelamatkan Kaisar Abadi, dan menyelamatkan Ruo Shui. Kamu sudah berutang 3 budi padaku. Jelas. Kenapa kalian berdua menyelamatkannya 2 kali? Kedua talenta itu masih sangat emosional, terjebak oleh kekuatan pemurnian, dan mereka masih punya waktu untuk menyelesaikan akun, dan setelah perhitungan, mereka tidak mengetahuinya. Mengapa? Memalukan, sangat memalukan. Rasa malu semacam ini merujuk pada Wuhuang Mo Zun, yang setidaknya adalah dewa, setidaknya penguasa Shengsu, pada saat ini, dia diabaikan oleh kedua orang itu. Perasaan ini sungguh tidak nyaman. Namun, Wuhuang Mo Zun sama sekali tidak marah, malah tertawa dan menggoda, tunggu saja. Setelah menyempurnakan kalian berdua, saya tidak tahu apakah Anda masih sangat emosional. Yang mulia. Tiba-tiba ada panggilan dari dunia luar mendengarkan nada itu adalah Sucubus, yang berada di luar aula lagi. Ada apa? Wuhuang Mo Zun berkata dengan tenang. Warisan dari 4 Vena ada di sini. Iblis mimpi menjawab bahwa apa yang disebut warisan dari 4 urat mengacu pada Dewa Iblis Brahma, Yang Mulia Abadi, Yang Mulia Buddha, dan Dewa Iblis Pembantai yang datang bergandengan tangan. Tujuan datang ke sini jelas, untuk menarik Shengsu ke dalam grup, dan menggunakan 5 artefak tertinggi untuk bekerja sama menemukan Ye Chen. Aku tidak melihatmu. Jawab Wuhuang Mo Zun dengan santai, dengan nada yang agak agung. Pada saat ini, tidak ada waktu untuk berbicara dengan mereka. Yang paling penting adalah menyempurnakan Ye Chen dan Zhao Yun. Setelah mendapatkan keabadian mereka, mereka diharapkan menjadi dewa tertinggi. Melihat keluar aula, wajah Luo Yan dan yang lainnya cukup jelek, lagi pula, mereka milik warisan tertinggi, dan mereka memiliki keempat urat yang menyatu, jadi mereka sangat tidak tahu malu. Kekesalan hanyalah kemarahan, tetapi mereka berempat tidak berani membuat kesalahan, meskipun mereka semua membawa artefak tertinggi, mereka tidak berani membuat kesalahan, hanya karena Shengsu berbeda dari area terlarang lainnya, dan itu adalah juga berbeda dengan warisan tertinggi lainnya. Di sini, tidak pernah ada perang. Semuanya lengkap, jika Anda berani membuat masalah di sini, Anda harus meninggalkan separuh hidup Anda jika tidak mati. Mendengus. Diiringi dengusan dingin, mereka berempat kembali berjalan beriringan menahan amarah. Saya tidak tahu, jika Anda memberitahu mereka bahwa Ye Chen yang mereka cari ada di ruang Shengsu yang berbeda, saya tidak tahu ekspresi seperti apa itu, tetapi 2 makhluk abadi telah ditangkap oleh Anda. Aku membuat gaun pengantin untukmu. Di ruang yang berbeda, Wuhuang Mo Zun telah menyilangkan kakinya, seperti biksu tua yang duduk bermeditasi, dengan harta yang khusyuk, dan sedang disempurnakan oleh roh primordial, seolah-olah dia tidak akan meninggalkan kuil Shen Luo kecuali keabadian keduanya. Diambil. Melihat Ye Chen dan Zhao Yun masih mengobrol, mereka hanya melirik ke langit secara tidak sengaja, mereka langsung mengabaikan apa yang disebut pedang sihir Wuhuang, dan yang benar-benar menjijikkan adalah kata Dunjia Tian. Pada titik ini, Zhao Yun tahu yang terbaik,
Jika bukan karena karakter surgawi yang aneh ini, dia masih bisa bertahan selama ribuan tahun, setidaknya, kemungkinan memurnikannya hampir nol. Sejauh ini, dia tidak tahu asal-usul kata ini, dia hanya tahu bahwa itu terkait dengan alam abadi-abadi, dan pada waktu tertentu, dia bahkan mengabaikan keabadiannya. Ye Chen mentransmisikan suara itu dan menceritakan semua yang dia tahu dan lihat. Zhao Yun yang mendengarnya tidak dapat membantu mengangkat alisnya. Dia pergi lebih awal saat itu, dan dia benar-benar meremehkan surga, berapa banyak rahasia yang dia sembunyikan. Ada seseorang yang masih menunggumu. Ye Chen mengambil sebuah sachet dan dengan santai melemparkannya ke Zhao Yun. Apa yang ada di dalamnya adalah sehelai rambut wanita, milik Qin Mengyao. Zhao Yun mengambilnya, tersenyum cukup berubah-ubah. Sudah ribuan tahun, dan saya tidak akan pernah melupakan wanita itu, yang banyak membantunya di dunia bawah di masa lalu. Aku sangat tampan, kenapa kamu tidak jatuh cinta padaku? Ye Chen meletakkan tangannya di tangannya, dan berkata dengan tulus. Zhao Yun meletakkan bungkusnya, dan melirik Ye Chen. Aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengannya. Gaya agresif pria ini semakin mempesona. Setelah kamu melakukan satu demi satu, kamu telah mengagumi semuanya bakat di berbagai bidang. Ye Chen tidak berpikir begitu. Seekor babi yang bisa menahan kubis adalah babi yang baik. Ini aku, legenda yang berbeda. Ketika keduanya geli, mereka tiba-tiba melihat Mo Zun Wuhuang membuka matanya, menatap Zhao Yun, dan matanya tertuju pada Ye Chen, matanya sedikit menyipit, dan matanya cukup dalam. Rekan Taois, aku benar-benar meremehkanmu. Mo Zun Wuhuang tersenyum pelan, lalu bangkit, dan mendarat di altar dengan satu langkah, matanya meledak karena terkejut. Saya tidak menyalahkannya untuk ini, itu hanya karena dia mencium nafas Tianzi dari keabadian Ye Chen, yang agak berbeda dari Tianzi yang dipegangnya. Dengan kata lain, yang abadi yang baru ditangkap telah menyatu dengan karakter surgawi, dan telah menjadi terintegrasi sepenuhnya. Dia tidak bisa melakukan ini, dan dia mencoba sebelumnya, tetapi gagal berbaur selama bertahun-tahun. Sekarang, dia melihat lebih dalam, seolah-olah dia melihat sepotong alam semesta dari dalam tubuh Ye Chen. Karena itu, dia senang. Alam semesta dalam tubuh Ye Chen seharusnya membuka dunia lain untuknya, dan itu bisa dianggap sebagai keberuntungan, dan itu adalah keberuntungan melawan langit. Karakter surgawi yang berbeda. Menarik memiliki alam semesta di tubuhmu. Wuang Mozun tersenyum lagi, dengan banyak makna dalam senyumannya, semakin dia tersenyum, semakin cerah matanya menjadi lebih cerah. Kamu bodoh. Ye Chen berkata dengan santai. Lepaskan aku, dan aku akan memberitahumu rahasianya. Ya, penyembuhan. Ye Chen berbeda dari Zhao Yun, hingga saat ini, dia masih dalam kondisi setengah mati. Ada banyak niat membunuh yang tersisa di tubuhnya, dan pola sihir Buddha Ahluo masih ada. Alasan mengapa dia menyembuhkan Ye Chen bukan karena kebaikan, tetapi karena dia tidak ingin niat membunuh itu menodai keabadian Ye Chen. Bagaimanapun, setelah Ye Chen dimurnikan, keabadian adalah miliknya. Poin ini tidak sulit untuk dipahami. Sama seperti membunuh babi dan makan daging, limbah yang tidak berguna harus dihilangkan dari tubuh, yang dia inginkan adalah Ye Chen yang utuh. Ini sungguh memalukan. Ye Chen tampak puas. Awalnya, dalam keadaan tersegel, sangat sulit untuk menyembuhkan lukanya sendiri, tapi sekarang, dengan atau tanpa bantuan Demon Venerable, itu nyaman. Belum lagi, Wuang Mozun benar-benar memiliki kekuatan gaib yang hebat, dan cahaya ajaib yang dia korbankan juga sangat aneh, yang dapat menembus pola sihir Buddha, dan niat membunuh yang tersisa juga dimusnahkan satu persatu olehnya. Dan membantu Ye Chen memulihkan fisiknya. Orang baik seperti itu tidak lagi umum. Zhao Yun tidak mengatakan sepatah kata pun, sikapnya mewakili segalanya. Pencuri itu optimis tentang Wuhuang Mozun, jadi dia tidak hanya menggali lubang untuk dirinya sendiri, sekarang bahkan batu nisan telah dibuat. Setelah sekian lama, saya melihat Wuang Mozun menghentikan tangannya, tertawa main-main, menatap mata Ye Chen, cahayanya bersinar, katakan saja. Pasti ada kejutan bagi yang maha kuasa dari alam semesta luar. Dia kembali ke posisi semula, menyilangkan lutut dan memejamkan mata, dan terus mendesak penyempurnaan. Dia bahkan tidak bisa membayangkan betapa beruntungnya jika dua makhluk abadi dimurnikan. Melihat Ye Chen lagi, wajahnya yang agak pucat sudah penuh kemuliaan, karena racun dari pola sihir Buddha dan berbagai niat membunuh, dapat dikatakan bahwa bagian luarnya berwarna emas dan giok, dan bagian dalamnya hancur.
Kali ini, semuanya telah musnah, ada luka, tapi tidak ada masalah serius, hanya berkonsentrasi menjalin keabadian. Zhao Yun juga menutup matanya, keabadiannya, dan keabadian Ye Chen, menari dalam kegelapan, yang satu abadi, yang lain abadi, keabadian yang berbeda, tetapi mereka mengarah ke tujuan yang sama dengan rute yang berbeda, ada semacam itu kekuatan ilahi, dikumpulkan sedikit demi sedikit, sampai kekuatannya cukup, itu bisa menghancurkan segel dalam satu gerakan. Perubahan seperti itu tidak terlihat, dan hanya dapat dilihat dengan jelas oleh mereka yang menanggung keabadian. Adapun Wang Mozun, meskipun dia membuka matanya beberapa kali, meskipun dia tidak menemukan petunjuk apapun, keinginan tertentu telah mengalahkan kewarasannya, yaitu untuk menyempurnakan Zhao Yun dan Ye Chen, dan mengambil keabadian mereka. Itu penting. Ruang yang berbeda menjadi tenang kembali. Dunia luar sangat hidup. Itu adalah 4 warisan tertinggi. Sejak meninggalkan Shengsu, mereka telah pergi ke beberapa tanah kuno. Saya tidak tahu berapa banyak dewa tua yang diundang keluar dari gunung hanya untuk menemukan Ye Chen. Aneh saja bahwa yang tertinggi makhluk dari alam semesta luar terlalu menakutkan. Jangan bunuh dia, akan menjadi malapetaka. Cari sampai mati. Surat Tianzun ditutupi jubah hitam, dan sosoknya tampak nyata atau hantu, bersembunyi di luar Shengsu. Dewa bulan dan yang lainnya juga ada di sana, seperti hantu, berkeliaran di luar Shengsuan beberapa kali, menunggu untuk bertemu Zhao Yun dan Ye Chen. Tidak ada yang mempertanyakan Ye Chen. Meskipun pria itu tidak terlalu tak tahu malu, dia masih sangat bisa diandalkan di saat-saat kritis. Mereka memiliki keyakinan yang sama pada Zhao Yun seperti yang mereka miliki pada Ye Chen. Ketika keduanya berkumpul, mereka pasti akan menciptakan mitos. Dan pasar dewa ini akan menjadi medan pertempuran untuk menyaksikan mitos tersebut. Episode 3263 tidak cukup. Di antara gunung suci di timur, ada kolam ilahi, satu-satunya di alam dewa. Jangan lupa untuk membawanya ketika kamu pergi. Pohon keabadian itu milikku. Pelankan suaramu. Apakah kita berdua perampok? Di tempat yang berbeda di kuil, suara itu berlanjut. Masih 2 bajingan itu, kamu berbicara denganku, itu seperti mengobrol tentang pekerjaan rumah, dan percakapannya sangat menyenangkan. Bakat tingkat kosmik yang berkumpul bersama berbeda, yang satu serius dan yang lainnya serius, mereka tampaknya tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, tetapi sebenarnya mereka bukanlah bayi yang baik hati di tulang mereka. Saat ini, sebelum segel dibuka, mereka sudah membahas pembagian harta karun. Melihat Mozun Wuwang, dia membuka matanya beberapa kali, bangkit beberapa kali, datang ke altar beberapa kali, menyipitkan matanya sedikit, melihat dan melihat lagi, tidak ada yang salah dengan segelnya. Tapi kedua makhluk abadi ini sepertinya baik-baik saja. Kalian berdua, senang bisa bebas. Mozun Wuwang tersenyum, dan datang ke altar lagi, mengitari mereka berdua. Orang-orang, jika kamu melakukan terlalu banyak hal buruk, cepat atau lambat kamu akan disambar petir. Ye Chen melepaskan tangannya, dan Zhao Yun mengelus janggutnya. Untuk waktu yang lama, tidak ada kata-kata yang terlihat dari Wuwang Demon Venerable. Matanya cerah dan dalam, dan dia memeriksa lingkaran sihir altar dan larangan abadi dari awal sampai akhir, dia yakin tidak ada masalah, dan mereka berdua tidak dapat menembus penjara tertinggi. Baik Ye Chen maupun Zhao Yun mengabaikannya, dan tidak punya waktu untuk berbicara dengan orang ini. Hanya periksa apakah segel itu berguna untuk penangguhan, dan ketika 2 jenis kekuatan abadi sudah cukup, tidak ada pengurungan yang berfungsi. Keabadian saling terkait, ini menarik. Anak laki-laki Wuwang dari keluarga Shengsu takut dia akan menderita, tetapi dia disimpan dalam kegelapan. Yang abadi benar-benar luar biasa. Sepertinya ada beberapa kata di dalamnya kegelapan. Itu harus menjadi dewa tertinggi dalam legenda, dan ada lebih dari 1. Mereka mengobrol bersama, melihat ke bawah dari sudut pandang dewa, menghadap ke ruang kuil yang berbeda. Mereka dapat melihat dengan jelas apa yang tidak dapat dilihat oleh Raja Iblis. Ada 2 jenis keabadian, menari dalam jalinan, melahirkan kekuatan ilahi yang lebih menakutkan. Raja Iblis Wuwang telah pergi dan duduk bersila. Ye Chen dan Zhao Yun juga berhenti, duduk diam dan terus berkumpul untuk selama-lamanya. Ruang yang berbeda, dan kemudian menjadi ketenangan. Di sini sepi, tetapi dunia luar sangat hidup. 4 warisan tertinggi memiliki daya tarik yang cukup. Entah berapa banyak dewa tua yang mengerikan telah diundang. Saat ini, dunia para dewa penuh dengan orang-orang yang mencari Ye Chen.
Karena alasan ini, banyak makhluk tertinggi pergi ke alam bawah untuk mencari mereka. Sayangnya, tanpa jejak, makhluk tertinggi setengah mati dari alam semesta luar menghilang seperti manusia. Dengan enggan, keempat warisan berkumpul dan datang ke Sengsuan lagi. Dikabarkan bahwa pengumpulan 5 artefak tertinggi memiliki kekuatan yang tidak terduga, seperti menemukan orang. Kedua kalinya saya kembali, pintunya masih tertutup. Ketika mereka tiba, mereka tidak melihat Wu Huang Mozun muncul, dan Luo Ruo yang marah hampir merobohkan kuil tersebut. Sejauh ini, sudah 3 hari. 4 warisan utama cemas, dan keadaan pikiran Luna dan yang lainnya juga cukup tersiksa. Dewa-dewa dari barisan mereka sendiri pada dasarnya berkumpul di luar Sengsuan, menunggu untuk merespons. 3 hari berlalu, tetapi tidak ada gerakan. Tidak cukup, tidak cukup. Di ruang kuil yang berbeda, ada semacam kata-kata yang hanya bisa didengar oleh Ye Chen dan Zhao Yun. Meskipun kekuatan jalinan abadi telah terkumpul banyak, itu masih jauh dari batas untuk memecahkan segel. Hanya ada satu kesempatan, dan mereka berdua cukup menanggungnya. Melihat langit di atas, irisan cahaya ilahi halus masih bersinar satu persatu, pedang ilahi Wuwang menekan alam semesta, lingkaran sihir altar mempertahankan hukum, dan Dunjia Tianzi, semuanya seperti bintang terang. Ketika dia menjadi Kaisar Huang, dia harus pergi ke alam abadi-abadi. Ye Chen bergumam, mengangkat matanya lebih dari sekali, melihat kata Dunjia Tian. Aku bersamamu. Zhao Yun tersenyum, dan mata yang memandangi karakter langit lebih dalam dari mata Ye Chen. Setiap karakter langit yang cerah dimurnikan dari alam semesta. Jika Ye Chen tidak mengatakannya sendiri, dia tidak bahkan mempercayainya. Dengan kekuatan gaib yang begitu besar, betapa menakutkannya untuk menyerang. Karena ini melibatkan alam abadi-abadi, saya harus pergi dan melihat dengan jelas, siapa yang membuat hal yang tidak diketahui menjadi terlalu misterius. Ledakan. Gemuruh. Ada raungan dalam kegelapan, yang tidak bisa didengar oleh dunia, begitu pula para dewa. Ini adalah 2 jenis keabadian, terjalin dan menari. Jika Anda melihatnya dari sudut pandang dewa, itu adalah gambaran yang mengejutkan. Cahaya abadi terbang dengan bebas, dan dari setiap cahaya, Anda dapat melihat dunia besar, gunung, sungai, dan air, yang semuanya adalah hukum. Hasilnya luar biasa. Para dewa tertinggi bergumam terus-menerus, mengawasi dari awal hingga akhir, dalam keadaan kesurupan. Dengan cara ini, 9 hari berlalu lagi. Ruang yang berbeda masih tenang, dan alam dewa masih hidup. Entah sejak kapan, para dewa memiliki perasaan aneh, mereka selalu merasa ada semacam tekanan dalam kegelapan, tekanan tumpul, dan depresi pikiran terbukti dengan sendirinya. Penindasan semacam ini juga ditemukan pada Raja Iblis. Hari ini, suasana hatinya sangat gelisah, untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, dia meninggalkan kuil Shenluo dan melangkah ke puncak misti. Akan menjadi dewa tertinggi. Sucubus juga ada di sana, dan bertanya ragu-ragu, merasa tertindas juga. Wuwang Mozun tidak mengatakan apa-apa, bahkan menurutnya begitu. Di langit, saya melihat 4 sosok lagi, mereka masih Boluo, Immortal, Buddha dan Luo. Benar, datanglah ke Lasengsu untuk bergabung dengan grup lagi. Dari kejauhan, saya melihat tongkat Wuwang Demon melayang di langit, dan saya tidak tahu harus melihat apa di sana. Kamu, udara yang sangat besar. Luo Yan mendengus dingin, dengan amarah mengintai di matanya. Dia juga harus marah. Memikirkan kembali hari itu, Wuwang Mozun pergi untuk meminjam pedang pembunuh, betapa lugasnya dia, Ye Chen merebut pedang pembantaian dari iblis mimpi, dan dia belum mengejarnya sejauh ini, tetapi ditolak 2 kali. Aneh sekali, mengapa begitu sulit meminjam artefak Anda untuk menggunakannya? Hanya ada 3 hal. Yang Mulia Surgawi berkata dengan acuh tak acuh, kata-katanya kering dan dingin, melihat Poluo dan Buddha, ekspresi mereka serupa, dan implikasinya sangat jelas. Jika kita tidak menggunakan senjata dewa, kita pasti akan membuat heboh hari ini. Artefak ilahi menekan alam semesta di zona terlarang, dan para dewa tidak bisa keluar darinya. Mozun Wuwang berbicara dengan santai, dan kata-katanya cukup halus, tetapi pada kenyataannya, dia tidak menunjukkan wajah apapun. Ini benar. Artefak tertinggi keluarganya menekan kedua Eternals, bagaimana bisa dipinjam? Kata ini membuat suasana menjadi sangat tegang. Kamu dan aku sudah bertahun-tahun tidak berbicara tentang Taoisme. Hari ini, langitnya pas. Kata Luo Yu dengan tenang, begitu dia melangkah ke Misti, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, menutupi langit dengan telapak tangannya.
Di reruntuhan dewaku, jangan berani melakukan kesalahan. Wang Mozun mendengus dingin, mengangkat tangannya untuk mengembangkan Taoisme, dan menggambar galaksi dalam kehampaan. Tiba-tiba, cetakan telapak tangan Zetian dengan mudah dibuka. Melihat Luo Yun, dia mundur setengah langkah, dan ada cahaya redup yang berkedip-kedip di matanya. Abadi. Po Luo bergumam, matanya hampir menyipit menjadi garis, dan dia mencium nafas keabadian dari sungai bintang Wu Wang Mozun. Jika bukan karena ini, tidak mungkin untuk memecahkan cetakan telapak tangan dengan mudah. Itu hanya bentuk, tapi tidak ada artinya. Kata sang abadi, meski terkejut, dia tidak kaget. Coba pikirkan, sudah 500 tahun sejak Wu Wang Mozun menangkap Zhao Yun, sepertinya Wu Wang Mozun tidak menyia-nyiakan 500 tahun ini, setidaknya dia telah belajar sedikit. Penolong yang tak terbayangkan, sungguh mencengangkan selamanya. Sang Buddha tersenyum kecil, tetapi ada keinginan dan ketakutan yang tersembunyi di senyum itu. Tidak hanya dia, tetapi juga Boluo Demon God, Immortal Venerable dan Slater Demon God, semuanya pada dasarnya memiliki sikap yang sama. Mereka juga mendambakan keabadian, jika bukan karena Seng Xuan tidak dapat diakses, mereka pasti sudah mulai merampoknya sejak lama. Untuk Raja Iblis Wu Wang, mereka juga memandangnya berbeda hari ini, mereka tidak bisa membiarkan orang ini pergi. Ye Chen sangat licik, tetapi Seng Su, tampaknya, juga licik, benar-benar biarkan Raja Iblis Wu Wang menyempurnakan Zhao Yun, benar-benar biarkan dia dapatkan keabadian Zhao Yun, yang diwarisi dalam 4 pembuluh darah, pasti merupakan bencana. Melihat para tamu, Wu Wang Mozun berkata dengan anggun, dan dia benar-benar menang dalam gerakan yang dia lawan dengan Luo Tian. Karena ini adalah diskusi, dia menang. Apa terburu-buru? Luo yang tersenyum sedikit, garis ilahi terukir di antara alisnya, ada dengungan pedang di tubuhnya, dan ada pemaksaan tertinggi. Itu adalah kekuatan pedang Excalibur. Hanya saja ketika kita kembali dari tempat kejadian, yang terpenting adalah, kita tidak bisa membiarkan Wu Wang Mozun bersenang-senang, dan kita harus melakukannya meskipun kita tidak tahu malu. Ekspresi Raja Iblis Wu Wang tiba-tiba menjadi suram. Dengan kata lain, dia bisa melihat keempat orang ini berkumpul, bukan untuk meminjam Wu Wang Shendao, tetapi untuk membuat masalah, dan itu benar, jika itu dia juga akan jalan-jalan. Datang. Luo Yan menamparkan kubah abadi yang mengejutkan, lalu menamparkan telapak tangan lain, menutupi langit, dengan pola sihir terukir di antara telapak tangan dan jari. Mencari kematian. Wu Wang Demon Venerable tidak bergerak, dan melakukan Taoisme dengan satu tangan. Tiba-tiba, dunia berubah warna. Dengan Wu Wang Mozun menunjuk ke langit dengan satu tangan, alam semesta Seng Su terpengaruh, dan formasi tingkat dewa yang tak terhitung jumlahnya terwujud dari ketiadaan, satu persatu, padat, membentuk energi pedang Wu Wang, sampai ke langit. Terus terang, dia meminjam kekuatan Seng Su. Tidak mungkin, Luo Xi membawa pedang pembantai, dan pedang Wu Wangnya menekan Ye Chen dan Zhao Yun, jadi dia tidak bisa bertindak gegabah, jadi dia hanya bisa melawannya dengan Seng Su Qiankun, dia tidak tahan dan dipukuli. Ledakan. Satu pukulan keras, dan ada halo kepunahan. Jika halo ini diletakkan di tempat lain pasti akan menimbulkan kekacauan, setidaknya banyak gunung akan musnah, dan kota kuno yang tak terhitung jumlahnya akan runtuh, contoh berdarah seperti itu tidak jarang terjadi. Tentu saja, ini di Seng Su. Alam semesta Seng Su selesai, dan apa yang disebut halo kehancuran menyebar, dan dihancurkan menjadi ketiadaan oleh kekuatan yang menakutkan, dan kekuatan itu telah datang dari alam semesta Seng Su selama 100 tahun. Ledakan. Telapak tangan Luo Yun rusak lagi, dan God Slaying Sword sombong, dan alam semesta pasar Seng Su tidak tercakup. Oke, bagus sekali. Luo Yan mencibir, dan pedang dewa pembunuh keluar dari tubuhnya, dipegang di tangannya, dan datang dari langit. Kamu sangat ingin mati. Demon Venerable Wu Wang mengeluarkan dentang, dengan pola sihir ukir di tengah alisnya, melebur ke alam semesta pasar dewa dalam sekejap. Ledakan, ledakan, ledakan. Dua dewa besar bertarung di tempat, dan suara para dewa memenuhi pasar. Lihatlah Chang Miao, evolusi visi multidestruktif. Seng Su, tempat sangkar lampu peri senja, tiba-tiba menjadi gelap, dan setiap sinar cahaya yang meledak menyilaukan. Benar-benar hidup. Di ruang yang berbeda, Ye Chen dan Zhao Yun mengangkat mata mereka, masih menggenggam tangan mereka seperti itu. Kali ini benar-benar paman yang menonton pertunjukan. Kekuatannya sudah cukup. Zhao Yun tersenyum sambil menonton pertempuran.
Implikasi dari kata-kata jelas, selama mereka berdua mau, mereka bisa membuka segelnya kapan saja. Jangan khawatir, tunggu warisan dari 4 Vena pergi. Ye Chen tersenyum, drama gratis ini, jangan menontonnya sia-sia. Pahlawan melihat hal yang sama. Zhao Yun membelai janggutnya, membuka segel saat ini, itu berarti otaknya kebanjiran, begitu dia keluar, dia akan dipukuli oleh geng, bukan karena dia takut dengan warisan tertinggi ini, tapi terutama karena akan sangat merepotkan untuk dilawan. Tetap keluar dan membersihkan satu persatu adalah Raja N. Episode 3264 Kecewa. Ledakan, ledakan, ledakan. Pasar dewa yang luas dipenuhi dengan suara gemuruh, dan langit berbintang di luar juga bergetar. Seseorang membuat keributan besar di pasar dewa. Banyak dewa mendengarnya dan datang dari jauh. Mereka tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa seseorang sedang bertarung di dalam. Ada beberapa dewa yang menganggur dan menyakitkan. Melihat sekeliling pasar Sengsu, ada orang di mana-mana, ada orang di sisi baiknya, tetapi ada juga banyak orang yang bersembunyi di kegelapan. Selama bertahun-tahun, tidak ada pergerakan dari pasar Sengsu. Saat ini, fluktuasi yang begitu besar membuat orang penasaran, dan sangat tidak mungkin memikirkan siapa yang berani membuat gangguan besar di Sengsu. Itu harus menjadi 4 warisan utama, kata Kuang Yingji dengan tangan di tangannya. Saya sudah lama berjongkok di sini, dan saya melihat 4 warisan besar masuk dengan mata kepala sendiri. Apalagi yang ketiga kembali. Dengan sifat urik dari 4 warisan utama, akan aneh jika ditolak 2 kali sebelum dan sesudah. Itu menarik. Taois Shenlong tersenyum gembira sambil memegang kendi. Makhluk tertinggi lainnya juga seperti ini, jika mereka tidak bisa masuk, jika tidak, mereka pasti akan masuk untuk menonton kesenangan. Kedua orang itu mungkin juga sedang menonton film. Munga tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi ekspresi tertentu menjelaskan kalimat itu dengan sangat baik. Kamu tahu siapa yang membuat masalah di pasar dewa? Tuhan tahu, itu mungkin makhluk tertinggi dari alam semesta luar. Jangan membuat masalah, dia tidak memiliki keberanian itu. Melihat sekeliling, ada lebih banyak dewa yang datang, dan ada banyak diskusi. Di dunia ini, tidak pernah ada kekurangan penonton teater. Kebanyakan dari mereka adalah para penguasa netral, tipe yang bergabung dimanapun ada banyak orang dan kegembiraan. Sejauh ini, Boluo Demon God masih menyelidiki, entah berapa banyak harta yang hilang. Ada juga Purgatory, Immortal Tomb, dan Buddha Kingdom yang juga kehilangan banyak harta setelah perkelahian itu. Ini semua dilakukan oleh mereka yang mengaku menonton teater. Berkumpul hari ini, 80% dari mereka yang gelisah, Sengsu. Tapi harta karun. Jika memungkinkan, jika kondisi memungkinkan, mereka tidak akan sopan. Apa yang disebut barang-barang keluarga disimpan dengan cara ini, dan mereka pergi membuat kecap saat tidak ada pekerjaan. Ledakan. Gemuruh. Di tengah diskusi, pertempuran menjadi semakin bergejolak, mengguncang lautan keabadian di pasar Sengsu. Lihatlah pertempuran besar lagi, itu benar-benar menarik. Berdiri di kekosongan timur, Wu Wang Mozun telah menopang alam besar Wu Wang, dan kekuatannya mengejutkan seluruh dunia. Alu Dewa Iblis Pembunuh ada di Changmiao di barat, dan dia telah membuka bidat, dan iblis itu sangat jahat. Mereka semua milik puncak dunia tandus, dan mereka semua adalah warisan tertinggi. Setiap kali ada pukulan, akan ada penglihatan kehancuran. Jika bukan karena penindasan alam semesta Sengsu, gunung yang tak terhitung jumlahnya akan runtuh dan kota kuno yang tak terhitung jumlahnya akan diledakkan. Melihat situasi pertempuran, Luo Xi benar-benar bingung. Dia tidak bisa melakukannya bahkan dengan pedang pembantaian. Setelah bertarung selama ratusan putaran, dia berlumuran darah. Bukan karena dia tidak cukup kuat, itu karena alam semesta Sengsu terlalu menakutkan. Adapun Raja Iblis Wu Wang, dia bergabung ke alam semesta Sengsu. Di permukaan, dia melawan Raja Iblis Wu Wang, tetapi sebenarnya, dia bertarung melawan seluruh Sengsu. Dalam situasi seperti itu, bahkan pedang Dewa Pembunuh tidak cukup. Ini adalah Sengsu, dengan alam semesta yang lengkap, dan sangat kuat. Dalam hal ini, tidak ada kecelakaan pada Dewa Iblis Brahma, Buddha Arwo, dan Yang Mulia Abadi. Bahkan jika Raja Iblis Wuluan tidak memindahkan artefak tertinggi, Luo Yu tidak dapat menyakitinya. Terus terang, alam semesta seperti lapisan baju besi, yang sulit untuk menembus artefak tertinggi sekalipun. Berani memulai perang di wilayahnya sendiri, Raja Iblis Wu Wang memiliki ibu kota, di Sengsu,
dia adalah tuannya, belum lagi Dewa Iblis Pembunuh, bahkan jika 3 yang tersisa datang untuk membantu pertempuran, itu tidak cukup. Begitu dia mengatakannya, penguasa abadi menggantungkan bendera abadi kota di kepalanya dan memasuki Jiuxiao. Setelah itu, Buddha Aluo dan Dewa Setan Barat, keduanya membawa artefak tertinggi mereka sendiri. 3. Ini benar-benar berlalu. Leng Huo terdengar dari segala arah di Sengsu, dan sosok manusia terwujud. Karena ini adalah area terlarang, bagaimana tidak ada latar belakang, selain Wuxuan Mozun, ada beberapa dewa besar yang menyaksikan pertempuran dari awal hingga akhir. Saat ini, 3 dewa tua sedang naik ke langit, semuanya adalah makhluk tertinggi tingkat abu. Segera, konfrontasi 1 lawan 1 antara Dewa Iblis Pembantai dan Yang Mulia Iblis Wu Huang berubah menjadi pertarungan kelompok 4 lawan 4. Sama seperti ini, masih banyak makhluk tertinggi di Sengsu yang melompat keluar. Lihat postur itu, ada cukup banyak gerombolan, postur adu geng 4 warisan utama, mereka sangat buta, tidak baik untuk pergi, tetapi mereka ingin pergi ke pasar dewa untuk membuat masalah, tunggu. Bahkan tidak berpikir untuk pergi. Ledakan. Gemuruh. Pasar Sengsu yang sudah ramai menjadi lebih hidup, dengan gemuruh dan kilat menyambar di langit. Pemecah masalah, kami di sini untuk membuat masalah. Melihat 4 warisan utama, tidak peduli apakah itu Luo dan Xianzun, atau Po Luo dan Buddha, setiap kali mereka bergerak, mereka menjelaskan kalimat ini, bukan menyombongkan diri, mereka memiliki sudah melakukannya bersiaplah untuk menjadi cacat. Secara alami, implikasinya lebih dari itu. Benar membuat masalah, dan benar membuat kesal. Apa yang sebenarnya ingin mereka lakukan adalah mengganggu alam semesta Sengsu. Dengan cara ini, area terbatas Sengsu tidak lagi bisa ditembus. Selama ada kekurangan, itu akan bermanfaat bagi mereka. Dalam analisis terakhir, saya masih merasa tidak seimbang. Itu semua adalah area terlarang, dan itu semua adalah warisan dari Dewa Yang Maha Esa. Mengapa alam semesta keluarga Anda harus lengkap? Tujuan mereka dipahami sendiri. Alam semesta reruntuhan dewa kekacauan. Latar belakang keempat keluarga Anda hampir terlalu panas. Karena itu, dia tidak takut. Pukul itu. Berjuang sampai mati, aura lawan luar biasa, dan dia juga menonton dari Sengsu. Memang, tidak satu pun dari 4 warisan utama adalah saingan, dan masing-masing sengsara. Itu juga berkat perlindungan artefak tertinggi, jika tidak, tidak akan sesederhana di Palu. Cantik. Zhao Yun membelai janggutnya lagi, menatapnya dengan nyaman. Mengetahui bahwa dia ada di sini untuk membuat masalah, dia masih membiarkannya masuk. Otak anak Wu Wang itu benar-benar tidak terlalu baik. Ye Chen meletakkan tangannya di tangannya, dan jika ya, tidak ada satu lalat pun yang akan membiarkannya masuk. Dengan artefak tertinggi memimpin, itu tidak bisa dihentikan. Zhao Yun berkata dengan santai. Dia telah berada di Sengsu selama 500 tahun, jadi dia tahu lebih banyak daripada Ye Chen. Namun, bisa masuk sepertinya tidak berguna. Adegan saat ini adalah bukti bagus bahwa 4 warisan utama telah bergabung dan masih tidak dapat mengangkat kepala mereka. Mungkin itu benar-benar dapat mengganggu alam semesta Sengsu, tetapi harganya pasti sangat tragis. Jika gagal, akan ada kematian. Kemungkinan berada di sini tidak lebih dari situasi kalah-kalah. 4 warisan yang sangat termotivasi. Ye Chen menghela nafas, dia benar-benar terhibur oleh Luo Yan dan yang lainnya, benar untuk membuat masalah, dan benar untuk meminta pemukulan. Sudah berakhir, kata Zhao Yun dengan santai. Melihat dunia luar, keempat sosok itu jatuh tanpa urutan tertentu, seperti 4 meteorit, dengan cahaya redup. Secara alami, itu adalah Rafa, Borneo, Buddha dan Immortal. Melihat bentuk keempat orang itu, tidak ada yang terburuk, hanya lebih buruk. Latar belakangnya sedikit lebih lemah seperti Po Luo, jiwanya terluka parah, dan setelah mendarat, mereka tidak bisa diam. Jika tidak ada Sky Demon Payung, itu akan menjadi lebih buruk. Itu terlalu kuat. Luo Yun memiliki ekspresi jelek di wajahnya, dia pikir dia bisa mengganggu alam semesta, tapi sekarang sepertinya dia meremehkan Sengsu. Pemukulan ini sia-sia. Yang Mulia Abadi tidak berbicara, tetapi keempat kata itu terukir di wajah pucat itu. Kamu masih bisa bertarung. Wu Wang Mozun berdiri di kabut, menghadap ke bawah, seperti raja di dunia. Di Sengsu ini, dia adalah raja, dan dia terintegrasi ke dalam alam semesta Sengsu, dan dia tidak dapat ditekan kecuali dewa tertinggi sangat disengaja. Horoskop hari ini tidak cocok, aku akan kembali di lain hari. Seorang pria botak berkata dengan serius,
tetapi dia cepat, dan menghilang dalam sekejap mata. Kembalilah di lain hari. 3 garis keturunan utama lainnya juga berkata dengan sangat sopan. Yang satu terluka lebih parah dari yang lain, dan yang berlari lebih cepat dari yang lain. Seng Su benar-benar ingin berurusan dengan kejam. 2 berikutnya. Pernyataan ini bukan lelucon. Seng Su dari Qian Kun yang lengkap memang memiliki kekuatan ini, dan dengan tangan yang kejam, setidaknya 2 dari mereka akan dihancurkan. Namun, Wu Wang Mozun juga memiliki keraguan. Tidak ada keluarga warisan tertinggi yang sesederhana yang dikatakan. Jika tidak ada kartu truf, hantu tidak akan mempercayainya. Jika mereka benar-benar didorong ke jalan buntu, mereka pasti akan melakukan hal-hal gila, seperti menghancurkan diri sendiri yang tertinggi. Artefak. Dengan cara ini, alam semesta Seng Su akan kacau balau, yang sebenarnya tidak sepadan. Oleh karena itu, kecuali jika benar-benar diperlukan, tidak ada yang akan sebodoh itu untuk mengikuti warisan tertinggi selamanya. Tunggu selamanya, bersihkan satu per satu. Wu Wang Mozun mencibir, lalu menutup matanya, berbalik dan memasuki kuil Shen Luo. Pada saat ini, para dewa tertinggi mendapatkan kembali semangat mereka. Kuil Shen Luo adalah tempat yang bagus, ada 2 orang di dalamnya, hanya menunggu seseorang masuk. Episode 3265 Ruang yang berbeda secara abadi. Seng Su sepi, dan penonton masih ada di sana. Di bawah perhatian semua orang, Buddha Aluo adalah yang pertama keluar dari lautan keabadian, jubahnya berlumuran darah, diikuti oleh Dewa Iblis Pembunuh, Dewa Iblis Boluo dan Yang Abadi. Ini benar-benar 4 warisan besar. Kecuali untuk keturunan dewa tertinggi, yang berani lancang di Seng Su. Sepertinya, saya dipukuli. Selain mendesah, itu lebih mengejutkan. 4 warisan tertinggi, semuanya membawa artefak tertinggi, memasuki Seng Su bersama-sama, yang tidak cukup untuk dilihat. Dari sini kita bisa melihat betapa menakutkannya Seng Su. Saat itu ketika kita menyelinap ke pasar dewa, kamu dan aku benar-benar beruntung bisa keluar hidup-hidup. Kuang Yingji menghela nafas dan berkata kepada Dewa Bulan. Dewa Bulan tidak berbicara, tetapi dia tidak bisa menahan rasa takutnya. Merupakan keajaiban bisa keluar hidup-hidup. Itu juga merupakan area terlarang, tetapi Seng Su tidak sebanding dengan yang ada di alam iblis. Sialan. Masih di bawah pengawasan semua orang, 4 warisan besar menghilang, dan mereka semua meninggalkan hukuman dingin sebelum pergi. Saya tidak tahu apakah itu untuk Seng Su atau untuk diri saya sendiri. Mereka semua adalah dewa. Mengapa ada celah yang begitu besar? Pada adegan itu, dunia ingin tertawa. Newbie datang ke sini dengan tergesa-gesa, melarikan diri dengan putus asa, mengucapkan kata-kata yang paling memalukan, dan menerima pukulan paling keras. Drama besar sudah berakhir. Kerumunan berangsur-angsur bubar, dan ide bermain kecap hilang. Bahkan 4 warisan besar pun musnah, apalagi mudah digunakan. Langit berbintang yang besar langsung kosong. Asura Tianzun dan yang lainnya tidak pergi, mereka masih berjaga di luar Seng Su, menunggu jawaban. Kata-kata dibagi menjadi 2 ujung. Di sini, Wu Wang Mozun telah memasuki kuil Shen Luo. Lihatlah sikapnya, santai dan puas. Dalam pertempuran ini, 4 warisan utama dikalahkan, yang benar-benar menyegarkan, dan kekuatan Seng Su menjadi semakin mempesona. Ketika dia memasuki ruang yang berbeda, dia terkejut sesaat. Saya tidak menyalahkannya, hanya saja pemandangan yang saya lihat tidak terlalu normal. Bajingan bernama Ye Chen dan orang berbakat bernama Zhao Yun sedang berjongkok di altar, masing-masing membawa segel batu giok, dan meletakkan kenari yang dihancurkan di atas mereka. Kepala. Suara berderak itu menyenangkan dimanapun terdengar. Wu Wang Mozun mengerutkan kening dan tertegun sejenak. Setelah menunggu sejenak, dia mengangkat matanya, menatap Wu Wang Shendao, menatap Dunjia Tianzi, menatap langit berbintang yang luas, dan akhirnya, matanya tertuju pada Ye Chen dan Zhao Yun. Anda bilang ya, semuanya disegel, mengapa keduanya begitu romantis? Teman Taois, jangan makan kenari, kata Ye Chen, dan membuka satu lagi. Menarik. Mozun Wu Wang tersenyum sedikit, sedikit mengangkat sudut mulutnya, datang perlahan, dan mendarat di altar dengan satu langkah. Bersenandung. Tiba-tiba, altar berdengung, dan guntur serta kilat menyambar. Ilusi. Wu Wang Mozun mendengus dingin, mematahkan ilusi hanya dalam 1/10.000 detik. Pada momen ke-10.000 ini, Ye Chen dan Zhao Yun tidak menganggur, kekuatan abadi terjalin, membentuk pedang peri abadi, memotong ke arah ketiadaan, memecahkan kungkungan altar, dan memecahkan segel artefak dan karakter langit.
Kamu. Mozun Wuwang tiba-tiba mengubah ekspresinya, apa yang sedang terjadi, dan mengapa dia membuka segelnya. 500 tahun. Zhao Yun bangkit, berbicara agak serak, dan memutar lehernya dengan nyaman, helai rambut panjang seputih salju kembali menjadi hitam. Postur lama, dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, diremajakan, dan cahaya abadi yang cerah mekar di seluruh tubuhnya, samar-samar, tampaknya menjadi dewa yang nyata. Masih sangat tampan dan menyebalkan. Ye Chen lebih emosional. Dia menemukan cermin kecil entah dari mana, dan dia menjilati rambutnya di depan cermin kecil. Itu menjadi lebih baik. Belum lagi, temperamen tertentu miliknya memang mempesona. Apa yang disebut keabadian juga tercermin di tubuhnya. Cahaya abadi menyelimuti tubuh suci, dan seterang Zhao Yun. Meskipun orang itu ada di sini, sepertinya sebuah monumen, berdiri di akhir tahun. Tidak mungkin, tidak mungkin. Wuwang Mozun mundur, pupil matanya sedikit menonjol, dan ekspresinya tidak bisa dipercaya. Ada altar terlarang, artefak tertinggi di tengahnya, kata Dunjie Tian, di atasnya, hukum keagungan di itu, dan hukum di luar pola formasi tingkat dewa, dengan begitu banyak segel yang dipenjara, dia benar-benar tidak bisa memikirkan bagaimana pihak lain memecahkan segelnya. Tidak masalah jika Anda tidak dapat memikirkannya, asalkan mata Anda tidak buta. Melihat ke langit yang luas, ada dua naga lagi, satu milik Ye Chen dan yang lainnya milik Zhao Yun, keduanya selalu terang, berputar dan mengaum, setiap kali mereka bertabrakan, gumpalan cahaya abadi diuraikan dan menari bersama. Jalinan abadi. Melihatnya, iblis tertinggi mundur selangkah lagi. Pada saat ini, sekeras apapun otaknya, dia dapat memahami bahwa keabadian sedang bekerja. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan tahu bahwa kedua keabadian itu bersatu untuk menjalin sebuah kekuatan yang lebih menguasai. Kekuatan inilah yang memecahkan banyak segel. Konspirasi, ini adalah konspirasi. Dalam sekejap, dia mengerti segalanya, Ye Chen ditangkap secara sukarela untuk bersama selamanya. Hal yang konyol adalah dia tidak tahu sampai sekarang, dan dia tidak tahu apa-apa dari awal sampai akhir, dipermainkan oleh mereka. Sebelum berpikir terlalu banyak, dia segera berbalik. Tidak masalah jika Ye Chen membuka segelnya, dan tidak masalah jika Zhao Yun membuka segelnya. Yang utama adalah mereka masih di Sengsuan. Di sini, dia adalah tuannya, bekerja sama dengan para dewa, dan bisa menyegel keduanya lagi. Rekan Taois, jangan terburu-buru untuk pergi. Ye Chen selamanya berbalik dan memblokir pintu keluar dari ruang yang berbeda. Dia bahkan tidak melihat Wu Huang Mozun, dan hanya menepuk bahunya dengan santai, dengan sikap, yang merupakan pertanda baik dia mengatakan sesuatu, saya telah dimeteraikan sebagai kaisar begitu lama, maka kita harus duduk dan mengobrol dengan baik, jika tidak, saya akan menjadi gila. Keluhan baru dan lama akan diselesaikan bersama. Di belakangnya, Zhao Yun berdiri tegak, pancaran cahaya mekar, dan ada garis dewa abadi di antara alisnya. Keduanya berdiri di depan satu sama lain, menghalangi Wuwang Mozun di tengah. Tergantung kamu. Mozun Wuwang memandang Ye Chen dengan dingin, lalu mundur dan menghilang dalam sekejap. Kemana kamu pergi? Ye Chen memotong ruang dengan satu telapak tangan, dan Raja Iblis Wu Huang yang baru saja melarikan diri terpaksa kembali lagi. Ikutlah dengan pedang. Raja Iblis Wu Huang berteriak dengan keras, dan memanggil senjata ilahi pisau ilahi Wu Huang, dan dia tidak perlu memanggilnya. Pisau ilahi Wu Huang terbang ke arahnya seperti sinar cahaya, dan langsung tenggelam ke dalam tubuhnya, dan divine power-nya langsung meningkat satu tingkat. Ledakan. Dia juga melihatnya mundur dengan satu langkah, mendorong secara horizontal dengan satu telapak tangan, mencoba untuk keluar dengan paksa. Namun, sebelum dia bisa berdiri diam, dia merasakan kekuatan pengekang yang mengerikan, yang menghentikan tubuhnya yang dipenjara. Orang yang menyegelnya adalah Zhao Yun. Menyadari dewa yang abadi, bertarung dengan sengit, memainkan dukungan juga merupakan bantuan dewa. Dan pada saat ini, Ye Chen memukulnya. Pukulan ini adalah pukulan keabadian, makhluk tertinggi dari garis keturunan tubuh suci, memegang alam semesta di tangannya, keabadian abadi, pukulan yang mendominasi dunia, dan Raja Iblis Wu Huang baru saja mematahkan belenggu, dan dihancurkan menjadi tulang dengan pukulan terbang, jika tidak didukung oleh artefak tertinggi, itu tidak akan sesederhana darah dan tulang terbang. Mencari kematian. Wu Huang Mozun mendengus dingin, dengan garis sihir terukir di antara alisnya, dan langsung melebur ke alam semesta Sengsu. Hal yang memalukan adalah bahwa keadaan ini hanya berlangsung sesaat,
dan kemudian menghilang, atau dihilangkan oleh suatu kekuatan misterius, atau lebih blak-blakan, itu mengisolasi alam semesta Shengsu. Bagaimana mungkin? Wang Mozun terlihat jelek. Ini adalah kedua kalinya dia mengatakan hal yang sama, dan matanya telah berubah. Ini bukan lagi ruangnya yang berbeda. Seharusnya Ye Chen dan Zhao Yun di ruangnya yang berbeda. Di dalam ruang lain yang berbeda dibuka, yang dibuka untuk keabadian, dan bahkan alam semesta para dewa dapat diisolasi. Ruang abadi yang berbeda dapat dikembalikan ke Taoist Fayan. Zhao Yun berkata dengan ringan, ruang berbeda yang dia dan Ye Chen bangun dengan dua jenis keabadian benar-benar misterius. 2 lawan 1, berapa putaran yang bisa kamu tahan? Ye Chen memandang Wu Huang Mozun sambil tersenyum, matanya seterang obor, dan dia bermain untuk selamanya hancur, dua jenis keabadian, tak terkalahkan di dunia. Para dewa mematuhi perintah, datang untuk membantu pertempuran dengan cepat. Demon Venerable Wu Wang meraung, memanggil makhluk tertinggi dari Shengsu, selama dia menerobos ruang yang berbeda ini, dia akan dapat berbaur dengan alam semesta Shengsu, dan dia bisa menggantung warisan dari 4 pembuluh darah sebelumnya. Itu juga bisa meledakkan 2 Eternals. Namun, transmisi suaranya dilenyapkan oleh keabadian. Benar, bahkan alam semesta Shengsu dapat diisolasi, dan tidak ada bedanya apakah suara ditransmisikan atau tidak. Dia terjebak di ruang abadi. Jika masalah ini keluar, dunia pasti akan tertawa terbahak-bahak. Di wilayah saya sendiri, ada artefak tertinggi yang memegang komando, dan alam semesta lengkap. Dalam situasi seperti itu, saya sebenarnya terjebak di ruang yang berbeda. Kulit Wu Wang Mozun menjadi pucat. Situasinya tampaknya sangat buruk, dan bahkan satu orang pun mungkin tidak dapat bertarung sendirian, apalagi 2 orang. Ledakan. Saat berbicara, Zhao Yun sudah mulai menyerang, dan dengan satu telapak tangan dia menciptakan dunia abadi, di mana terdapat banyak gunung, sungai Xionjiang, setiap gunung dan sungai, setiap rerumputan dan pohon, semuanya diwarnai dengan lingkaran cahaya abadi. Hancurkan aku! Wu Wang Mozun berteriak dan berdentang, dan pisau ilahi Wu Wang keluar dari tubuhnya, membelah dunia abadi dengan satu pisau. Untuk ini, dia juga membayar harga yang tragis. Meskipun alam besar abadi runtuh, cahaya abadi yang tak terhitung jumlahnya terbelah, dan tubuhnya berlumuran darah. Engah. Sebelum dia bisa menghentikan dirinya sendiri, serangan Ye Chen telah tiba, dan dia masih memukulnya, hampir meledakkan Demon Lord Wu Wang. Itu masih Wu Wang Shendao, cukup kuat untuk melindunginya. Inilah yang membuat Ye Chen dan Zhao Yun menjijikkan, dengan perlindungan artefak, bahkan mereka berdua sulit dibunuh. Selamatkan aku! Wu Wang Demon Venerable melolong, seperti sinar cahaya ilahi yang menembus ke dalam luasnya. Pengecut, konseling pasar Lord of the God. Setelah hanya 2 putaran, dia melarikan diri dengan putus asa. Selama periode ini, dia menebas 2 kali berturut-turut. Jika dia ingin menerobos ruang yang berbeda, dia harus keluar. Jika dia tetap di sini, hanya masalah waktu sebelum dia terbunuh. Sayang sekali kedua pisau penghancurnya sepertinya telah terpotong di udara, tanpa semburan sedikit pun. Bahkan yang disebut transmisi suara dan meminta bantuan hanyalah dekorasi, dibersihkan oleh 2 keabadian. Tidak ada cara untuk pergi ke surga. Kata Ye Chen dengan tenang, dan langsung naik selangkah demi selangkah, menghalangi Dongfang Changmao. Tidak ada cara untuk memasuki bumi. Zhao Yun menambahkan paruh kedua kalimat itu, berjalan di langit, terjebak di kehampaan di barat. Ledakan. Gemuruh. Ruang yang berbeda bergetar, gelap gulita, kilatan petir dan guntur bergemuruh, melihat segalanya, Ye Chen seperti matahari, Zhao Yun juga seperti matahari, keduanya mekar abadi, cahaya abadi dan abadi, cerah dan mempesona, untaian gumpalan cahaya itu semua adalah hukum, menerangi alam semesta yang redup. Saya tidak tahu berapa banyak penglihatan yang telah berevolusi, semuanya ditutupi dengan keabadian, dan semuanya memiliki suara surgawi dari jalan yang agung, menyusun komedi ilahi. Sebaliknya, Wu Wang Mozun yang terjebak di tengah terlihat agak redup. Bukan karena dia tidak cukup kuat, atau dia tidak cukup luar biasa, 2 makhluk abadi itulah yang menutupi kecemerlangannya. Ini adalah celah abadi.